Lipoma adalah benjolan lemak yang tumbuh di antara kulit dan lapisan otot. Lipoma kita mulai ibadah kita sekarang. Baru sing kevo
Yisrael Yahweh Elohenu Yahweh Gad Wa'ahabta et Yahweh Elohika Bekal lebabka bekal nafsika bekal meodika. Dengarlah Israel Yahweh Elohim kita Yahweh Echad, kasihlah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Wa'ahabta lire'eka kamuka, dan kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Ya, kita angkat pujian untuk masuk dalam hadirat Bapa. Kita angkat pujian saat ini. Hodulah Yahweh kita. Hodulah Yahweh kita, Jile olam astu. Hodulah Yahweh kita, Jile olam astu. Baru ata Yahweh Elohenu melech olam aser kisahmu bebisotai basabat. Diberkatilah engkau Yahweh Elohim kami, Raja semesta alam yang menguduskan kami dengan perintah-perintahmu untuk bersabar. Sahoret yom asafat lekatsu, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Ya, kita masuk pembacaan kitab suci kita angkat pujian Kili Bileka Kinap Sileka. Kili Bileka Kinap Sileka Kiru Kileka
Pembacaan Torah Kitab Bereshit 37 ayat 1 sampai 17. Dan Yakub tinggal di negeri pengembaraan ayahnya di tanah Kanaan. Inilah silsilah Yakub. Yosef yang berumur 17 tahun ada bersama saudara-saudaranya yang menggembala di antara kawanan domba, dan anak muda itu ada bersama anak-anak Bilha dan anak-anak Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yosef menyampaikan kepada ayah mereka kabar tentang kejahatan mereka. Tetapi Israel mencintai Yosef lebih daripada semua anaknya, karena baginya dia adalah anak pada masa tuanya, dan dia telah membuatkan baginya jubah panjang. Dan saudara-saudaranya melihat bahwa ayah mereka mencintai dia lebih daripada semua saudaranya, maka bencilah mereka kepadanya, dan mereka tidak mau menyapanya dengan ramah. Dan Yosef bermimpi sebuah mimpi, dan dia menceritakannya kepada saudara-saudaranya, dan mereka semakin bertambah benci kepadanya. Dan dia berkata kepada mereka, "Aku mohon, dengarkanlah mimpi yang telah kumimpikan ini. Maka tampaklah kita sedang mengikat berkas-berkas gandum di tengah-tengah ladang, dan tampaklah berkasku bangkit dan juga berdiri tegak, tetapi tampaklah berkas-berkas kalian mengelilingi dan bersujud pada berkasku." Maka saudara-saudaranya berkata kepadanya, "Apakah engkau sungguh-sungguh menjadi raja atas kami? Apakah engkau benar-benar memerintah atas kami?" Dan mereka semakin bertambah benci kepadanya karena mimpinya dan karena kata-katanya. Dan dia masih bermimpi sebuah mimpi lainnya, lalu menceritakannya kepada saudara-saudaranya. Dan dia berkata, "Dengarlah, aku bermimpi sebuah mimpi lagi. Maka tampaklah matahari dan bulan dan 11 bintang-bintang bersujud kepadaku." Dan dia menceritakannya kepada ayahnya dan kepada saudara-saudaranya. Maka ayahnya menegurnya dan berkata kepadanya, "Mimpi apakah ini yang telah kau impikan? Apakah kami sungguh-sungguh akan datang, aku dan ibumu dan saudara-saudaramu, untuk bersujud kepadamu sampai ke tanah?" Maka cemburulah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan perkataan itu. Dan pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kawanan domba ayahnya dekat Sikem. Dan berkatalah Israel kepada Yosef, "Bukankah saudara-saudaramu sedang menggembala dekat Sikem? Pergilah dan biarlah aku mengutus engkau kepada mereka." Dan dia berkata kepadanya, "Inilah aku." Dan dia berkata kepadanya, "Aku minta, pergilah engkau, lihatlah keselamatan saudara-saudaramu dan keselamatan kawanan domba, dan bawalah kembali kabar kepadaku." Maka dia mengutusnya dari lembah Hebron, dan sampailah dia di Sikem. Dan seorang pria menjumpai dia, maka tampaklah dia sedang kebingungan di padang, dan bertanyalah orang itu kepadanya dengan berkata, "Kamu sedang mencari apa?" Dan dia berkata, "Aku sedang mencari saudara-saudaraku. Aku mohon, beritahukanlah kepadaku
mereka yang sedang menggembala itu. Dan berkata orang itu, mereka telah beranjak dari sini, karena aku telah mendengar ada yang berkata, marilah kita pergi ke Dotan. Maka Yosef menyusul saudara-saudaranya, dan dia menjumpai mereka di Dotan. Amin. Markus 7 ayat 24 sampai dengan 37. Dan setelah bangun dari sana, dia pergi ke perbatasan Tirus dan Sidon. Dan setelah masuk ke dalam sebuah rumah, dia berharap tidak seorang pun mengetahui, tetapi dia tidak dapat bersembunyi. Sebab setelah mendengar tentang dia, seorang wanita yang anak perempuannya mempunyai roh najis sambil datang, ia bersujud di kakinya. Dan wanita itu adalah seorang Yunani, seorang Siro-Venesia berdasarkan ras, dan dia memohon kepadanya agar dia mengusir roh jahat dari anak perempuannya. Namun Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak dikenyangkan terlebih dahulu, sebab tidaklah baik untuk mengambil roti anak-anak dan melemparkannya kepada anjing-anjing. Namun dia menjawab dan berkata kepadanya, benar Tuhan. Namun dia menjawab dan berkata kepadanya, benar Tuhan, sebab anjing-anjing di bawah meja pun makan dari remah-remah anak kecil. Dan dia berkata kepadanya, karena perkataan ini, pulanglah engkau, roh jahat itu sudah keluar dari anak perempuanmu. Dan setelah kembali ke rumahnya, dia mendapati roh jahat itu sudah keluar, dan anak perempuan itu sedang terbaring di atas tempat tidur. Dan lagi setelah keluar dari wilayah Tirus dan Sidon, dia tiba di Danau Galilea, naik ke tengah-tengah wilayah Dekapolis, dan mereka membawa kepadanya seorang yang bisu tuli, dan mereka meminta dia supaya dia dapat menumpangkan tangan kepadanya. Dan setelah menjauhkan dia dari kerumunan orang itu secara tersendiri, dia memasukkan jarinya ke dalam kedua telinganya, dan sambil meludah dia menjamah lidahnya, dan seraya menengadah ke langit, dia mendesah dalam-dalam dan berkata kepadanya, Efata, yang berarti terbukalah. Seketika itu juga terbukalah pendengarannya, dan terlepaslah ikatan lidahnya, dan dia berbicara dengan baik. Dan dia memberi peringatan kepada mereka, agar mereka tidak mengatakan kepada siapapun. Namun semakin keras dia memberi peringatan kepada mereka, semakin bertambah-tambah mereka memberitakannya. Dan mereka tercengang luar biasa sambil berkata dengan baik, dia telah melakukan segala sesuatu, bahkan dia membuat orang tuli mendengar dan orang bisu berbicara. Amin. Sefera Yasar 34 ayat 41 sampai 55. Para utusan Yasub datang kembali dan menceritakan kepadanya, katanya, kami datang ke kota
dan itu sudah hancur. Tidak ada seorang pun laki-laki di sana, hanya kaum perempuan yang menangis. Tidak juga kawanan domba dan ternak di sana, karena segala yang ada di dalam kota telah diambil anak-anak Yakub. Yakub heran akan hal ini, katanya, bagaimana bisa dua orang melakukan hal ini, menghancurkan sebuah kota yang sangat besar, dan tidak seorang pun mampu berdiri melawan mereka. Karena seperti ini tidak pernah terjadi sejak zaman Namrud, bahkan dari zaman yang lampau terjadi yang seperti ini. Yakub Raja Tapnak berkata kepada rakyatnya, jadilah berani dan kita akan pergi dan berperang melawan orang Ibri ini, dan melakukan kepada mereka seperti yang mereka lakukan kepada kota ini, dan kita akan membalaskan penduduk kota ini. Yakub Raja Tapnak berunding dengan para penasehatnya mengenai hal ini, dan mereka berkata kepadanya, sendirian engkau tidak akan menang atau orang Ibri, karena mereka pasti sangat kuat untuk melakukan perbuatan ini kepada seluruh kota. Jika dua orang dari mereka meruntuhkan seluruh kota, dan tidak seorang pun berdiri melawan mereka, sesungguhnya jika engkau pergi melawan mereka, mereka semuanya akan bangkit melawan kita dan menghancurkan kita seperti itu. Tapi jika engkau memanggil seluruh raja-raja di sekeliling kita, dan mereka datang bersama-sama, maka kita akan pergi bersama mereka dan berperang melawan anak-anak Yakub, maka engkau akan menang menghadap mereka. Yakub mendengarkan perkataan penasehatnya, dan kata-kata mereka memuaskan dia dan rakyatnya, maka dia melakukannya. Yakub Raja Tapnak memanggil seluruh raja orang Amori yang mengelilingi Syekhem dan Tapnak, katanya, pergilah bersamaku dan bantulah aku, dan kita akan memukul Yakub orang Ibri dan seluruh anak-anaknya dan menghancurkan mereka dari bumi. Karena beginilah dia lakukan kepada kota Syekhem. Tidakkah engkau mengetahuinya? Seluruh raja-raja orang Amori mendengar malapetaka yang diperbuat anak-anak Yakub kepada kota Syekhem, dan itu sangat mencengangkan mereka. 7 raja orang Amori bergabung dengan seluruh tentara mereka, kira-kira 10.000 orang dengan pedang terhunus, dan mereka datang untuk berperang melawan anak-anak Yakub. Yakub mendengar bahwa raja-raja Amori telah bergabung untuk berperang melawan anak-anaknya. Yakub sangat gentar, dan itu mencemaskan dia. Yakub berseru kepada Simeon dan Lewi, katanya, perbuatan apa yang telah engkau lakukan ini? Mengapa engkau merugikan aku untuk membuat seluruh anak-anak Kanaan melawan aku dan menghancurkan aku dan seisi rumahku? Karena aku berdiam dengan tenang, aku dan seisi rumahku, dan engkau telah berbuat hal ini kepadaku dan memancing amarah seluruh penduduk negeri melawan aku dengan perbuatanmu. Yehuda menjawab ayahnya, katanya, dengan sia-siakah saudaraku Simeon dan Lewi membunuh seluruh penduduk Syekhem? Sesungguhnya itu terjadi karena Syekhem telah merendahkan saudari kami dan melanggar perintah Elohim kita kepada Noah dan anak-anaknya. Karena Syekhem mengambil saudari kami dengan paksa dan melakukan perzinahan dengan dia.
Dan Sekem melakukan semua kejahatan ini, dan tidak seorang pun penduduk kotanya menghalangi dia dengan berkata, "Mengapa engkau melakukan ini?" Sesungguhnya karena ini saudara-saudaraku pergi dan memukul kota itu, dan Yahweh menyerahkannya ke dalam tangan mereka, karena penduduknya telah melanggar seperintah Elohim kita. Jadi apakah sia-sia mereka melakukan semuanya ini? Dan sekarang, mengapa engkau takut atau cemas? Dan mengapa engkau tidak senang kepada saudaraku? Dan mengapa amarahmu menyala-nyala terhadap mereka? Sesungguhnya Elohim kita yang menyerahkan ke dalam tangan mereka kota Sekem dan penduduknya, Dia juga akan menyerahkan ke dalam tangan kita seluruh raja-raja orang Kanaan yang datang melawan kita, dan kita akan melakukan kepada mereka seperti yang dilakukan saudara-saudaraku kepada Sekem. Amin. Ya, kita baca Misvatim Atur. Misvatim Torah Semo 20 ayat 1 sampai 17. Wa yadaber Elohim et bal hadabarim ha'elel moranoki Yahweh Eloheka aserot setika me'eret Mitzrayim mifait avadim lo yeleka Elohim agerim alfanai lo ta'aseleka vesel wakal temuna aser bazamayim mima alwa aseba aret mitakat wa aser bamayim mitakat la aret lo tisa kawilahem lo ta'abde ki anoki Yahweh Eloheka elkana poket haon abot albanim al-slosim wa al-rabeim lisne wa oseke selalabim la abe usomremi sotai lo tisa etsim Yahweh Eloheka la sawa kilo yenake Yahweh et aser yisa et smola sawa sawa et yoma saban lekatsu sese yamin tabot wa asita kol melakateka wa yomasvi saban la Yahweh Eloheka lo ta'ase kol melaka ata umneka abdeka wa amateka wemteka wa gerga aser bisa reka bisa saja mimasa Yahweh eda syamayim wa eda aret eda yam wa edkal aser pambayana bayo masbi'i algen bere Yahweh ed yom masafat wa yehat sehu kabet ed abika wa ed imeka leman yakalihun Yahweh ala adama aser Yahweh Eloheka notela lo tirsa lo tinap lo tikno lo ta'ani mereka eseke lo tamot bein reka lo tamot eset reka wa abdo wa amato wa soro wa kamoro wa kol aser lereka. Amin. Ya, mari kita akan angkat pujian untuk kita dengarkan Damar Elohim. Kita angkat pujian Yeshua El Yahar Setamim. Wa el Yahar Setamim Uwe hatu hadar
tapi wehatu ada beha morim leha imadume baru haba Anak-anak sekolah sahabat bisa ke depan. Baru Yahweh Elohim mela olama serkit sanu bemisotai basabat. Baru Yahweh Elohim mela olama serkit sanu bemisotai labanim. Yesim ka Elohim ke Efraim ke Manase Yesimai Elohim ke Sararim Karael Walea. Bapa, kami menyerahkan anak-anakmu sekolah sahabat ini ke dalam tanganmu, baik mereka yang ada di ruangan ini maupun mereka yang mengikuti live streaming di rumah mereka masing-masing. Kami berdoa segala roh kutuk nenek moyang agamawi, keturunan, kemiskinan, kecelakaan, maut, penyakit dan keburukan kami telah usir demi nama Adonai Yesus Masiah. Biarlah yang ada dalam diri mereka yang kekayaan, kemuliaan, sukacita, damai sejahtera, berkat berlimpah, masa depan yang cerah bersama dengan Engkau. Tumbuh menjadi anak yang sehat, tumbuh menjadi anak yang cerdas, bahkan kecerdasannya 10 kali lipat dibandingkan anak zaman sekarang seperti Nabi Daniel. Bapa memberkati mereka menjadi anak-anak yang takut akan Elohim. Terima kasih Bapa. Sebentar kami merenungkan dawang Elohimmu, urapi mempelaimu dan urapi seluruh kilatmu dengan urapan yang sama. Kuasalah pikiran kami, berbicara ya Ruh Kudus, karena kami siap mendengarkan dawang Elohimmu demi nama Adonai Yesus Hamasiah. Amin. Ya, ayo, anak bisa kesana. Ya, shalom aleichem. Apa kabarnya? Anak Nuha, kita itu, ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, hari ini kita akan mendengarkan daftar Elohim yang saya beri judul mikir. Kita sering melihat kalau ada stand up komedi kayak Cak Lontong khususnya saudara, dia bilang mikir katanya gitu. Artinya suruh mikir saudara. Nah kata mikir saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, perhatikan baik-baik daftar Elohim yang hari ini kita akan dengar. Saudara, Iyub itu orang yang sangat saleh dan jujur. Dikatakan tam wiyasar, saleh dan jujur, atau tam dari kata tamim yang artinya sempurna. Dan dia juga yasar atau jujur menurut pandangan Elohim. Artinya sempurnanya dia dan jujurnya dia itu bukan karena orang, bukan karena manusia saudara. Artinya pujian yang diterima oleh Iyub itu bukan karena manusia. Kalau orang atau manusia yang memuji itu wes biasa, mungkin karena kedekatan, karena memang pernah mengalami kebaikan saudara. Tetapi yang mengungkapkan itu adalah Abba Yahweh Elohim sendiri saudara. Dia katakan ada orang yang tamu yasar, orang yang sempurna, artinya saleh dan jujur saudara, menurut pandangan Elohim. Itu saja yang namanya Iyub itu masih mikir saudara. Iyub masih memikirkan hal-hal yang menakutkan, memikirkan hal-hal yang mengerikan, sehingga membuat hal itu menimpanya.
sehingga membuat hal itu menimpa dia, saudara. Kenapa bisa seperti itu, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh? Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, Iyob begitu luar biasa, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Iyob begitu diagungkan, artinya dipuji oleh Bapak Yahweh sendiri, tetapi ternyata dia masih memikirkan hal yang menakutkan, mengerikan. Di dalam kitab Iyob pasal yang ketiga ayat 25, perhatikan baik-baik. Kitab Iyob pasal yang ketiga ayat 25. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, perhatikan baik-baik. Di situ dikatakan, Kifakat pakhati wa yaitani wa asr yekurti ya foli, yang artinya sebab hal yang mengerikan yang aku takutkan telah menimpaku, dan yang aku takutkan telah mendatangiku. Bayangkan Elohim sendiri, Bapak Yahweh berkata, apakah engkau gak melihat hambaku Iyob, orang yang tamu yasar? Bayangkan, yang memuji itu, yang membanggakan Elohim sendiri. Tetapi ternyata dia sendiri berkata apa, saudara? Sebab hal yang mengerikan yang aku takutkan telah menimpa. Berarti pikirannya Ayub sepanjang hari was-was, takut. Saudara, dikatakan sebab hal yang mengerikan yang aku takutkan yang menimpaku, dan yang aku takutkan telah mendatangiku. Makanya belajarlah berpola pikir yang positif. Artinya begini, saudara. Wah, aku pergi nanti jangan-jangan rumahku dimaling orang. Pikirannya itu khawatir, saudara. Kitab suci nggak ngajarin seperti itu. Buktinya apa? Apa yang dipikirkan Ayub yang mendatangi dia, benar, saudara. Apa yang mengerikan yang aku takutkan menimpa aku. Pasti Ayub berpikir, wah jangan-jangan aku lagi pergi, anakku yang diladang atau peternakanku dirampok orang. Dan itulah yang mendatangi dia. Dan yang aku takutkan mendatangi aku. Jadi semakin kita takut, justru semakin ketakutan itu mendatangi kita. Makanya seringkali saya kasih ilustrasi. Kalau kita melihat ada anjing yang galak, semakin kita takut anjingnya semakin galak sama kita. Selamanya kita tidak akan pernah lewat jalan itu selama anjing itu ada. Kenapa? Karena kita takut, mungkin digigit, takut dikejar. Semakin kita lari, semakin kita akan dikejar. Tetapi coba perhatikan, saudara berhenti, saudara pura-pura ambil batu saja, anjingnya yang lari, saudara. Nah itulah yang seringkali. Nah kita seringkali khawatir, nanti aku begini gimana ya, nanti aku begini, ini kekhawatiran. Justru begitu kita khawatir, itu yang akan mendatangi kita, saudara. Mari saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, rubah pola pikiran kita. Mikir, artinya gitu, saudara. Rubah pola pikir kita dari yang negatif itu menjadi positif. Dari ketakutan menjadi keberanian. Aku tetap sanggup kok menghadapi itu. Saya punya masalah seperti ini, tapi saya pasti bisa menghadapinya. Amin. Wah, besok saya mau makan apa? Gak perlu, pasti saya makan. Amin. Rubah polanya itu terjadi. Rubah pola pikir kita dari negatif menjadi positif. Dari ketakutan menjadi berani. Dari hal yang mengerikan menjadi damai. Artinya mengerikan itu begini, saudara. Wah, nanti besok saya begini, nanti besok saya begini. Namanya mengerikan yang kita takutkan. Nanti pas saya tidur tahu-tahu ada air bah. Nah ini mengerikan, sesuatu yang kita pikirkan. Rubah menjadi damai. Tuhan, saya mau istirahat. Buat saya menjadi damai sejahtera. Apapun yang terjadi, toh tubuh jiwa roh saya milikmu. Amin. Sehingga kita tetap nyaman, damai, tidur tetap nyenyak, makan tetap enak, hidup tetap penuh dengan kedamaian, bukan ketakutan, saudara. Nah, dibutuhkan perkataan iman untuk kita boleh merubah pikiran itu, merubah pola pikir kita itu. Mikir, artinya mulai kita mikir untuk segala sesuatu itu dibutuhkan perkataan iman. Dan pikiran hal-hal yang pikirkanlah hal-hal yang baik. Bersama apa Yahweh Elohim beserta Yesus Mashiach. Saya melihat kita ini sudah mengenal kebenaran. Kita sudah mengenal Bapak Yahweh. Tapi saudara boleh lihat, sekarang saudara dikasih oleh Tuhan, dari mulai sepanjang 2020 sampai 2022 ini, ya saudara, dari 2020 terus masuk 2021, terus sekarang sudah 2022. Begitu mulai ada pandemi, orang ngaku tidak khawatir, orang ngaku saya tidak takut.
Tapi kok banyak yang takut mati? Iya nggak sih? Banyak nggak yang takut mati? Banyak, bingung begitu ada pandemi nanti begini nanti ini. Padahal saudara jaminan keselamatan sudah diberikan. Tapi orang tetap aja banyak yang khawatir, banyak yang takut. Nanti kalau begini bagaimana? Kalau begini bagaimana? Nah, kalau kita sudah mikir seperti itu, saudara yang dikasihi Tuhan, yang berjalan otak kita, bukan kuasa Tuhan. Wih, saya tak buat begini deh, saya tak buat begini deh. Nah, artinya mulai yang berpikir, nanti kalau saya sakit gimana obatnya dan sebagainya. Saudara yang dikasih, apa yang dialami Ayub dari pikirannya dia, saudara. Nah, itu dibutuhkan perkataan iman dan pikiran yang baik bersama dengan apa Yahweh Elohim Mesir Yeshua Mashiach. Kalau pikiran kita sudah sejalan dan bersama dengan apa Yahweh Elohim Mesir Yeshua Mashiach, harusnya kita nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Besok saya mau ngapain, besok saya mau ngapain, saya nggak perlu mikirin lagi, saudara. Saudara yang dikasih, kenapa? Toh hidup saya sudah dijamin oleh Bapak Yahweh. Besok saya mau makan apa? Pasti sudah disediakan. Dan saya nggak mungkin dibuat kelaparan, saudara yang dikasih Tuhan. Kenapa saudara yang dikasih itu? Karena Bapak Yahweh pasti sangat mengasihi anaknya. Orang tua yang baik itu tidak membiarkan anaknya kesakitan, tidak membiarkan anaknya kelaparan, selama anaknya itu taat dan setia. Tetapi begitu anak yang bungsu itu pergi menghabiskan uangnya, dan dia kelaparan karena dia jauh dari Tuhan. Coba kalau seandainya dia nggak jauh dari bapaknya, dia tetap akan melimpah. Karena dalam kondisi apapun dia tetap akan dilawat oleh bapaknya. Amin, saudara. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, dibutuhkan perkataan iman yang besar. Yang pertama, saya sembuh dan sehat dengan penuh sukacita. Amin. Sembuh dan sehat dengan penuh sukacita. Saudara yang dikasih, kalau kita sembuh dan sehat tapi khawatir, namanya nggak sukacita. Saya sakit nih, Tuhan tolong saya sembuh. Nah, begitu sembuh, tapi besok kalau saya kumat lagi gimana? Khawatir lagi, saudara. Nah, nggak sukacita. Artinya mari kita belajar, saya sehat. Jadi kalau kita sakit, saya sembuh, terus saya sehat, pulih seperti sedia kala, dan saya tetap sukacita. Karena apapun saya tetap dipelihara oleh Tuhan. Amin. Dalam kitab Misle atau Amsal 17 ayat 22, ayat ini sangat ngetren, sangat terkenal, seringkali dipakai menjadi ayat emas, ayat hafalan buat banyak orang. Demikian dapat Elohim. Lev samea yeitif kea berwarna kea teyafes kadem, yang artinya hati yang gembira mengerjakan kesembuhan. Hati yang gembira mengerjakan kesembuhan. Artinya hati yang gembira itu obat. Oleh sebab itu yang membuat imun kita itu kuat, sukacita dulu saja nomor satu. Makanya kalau orang divonis nih, langsung bilang, wah Pak, kayaknya Bapak sudah sakit, gak ada harapan. Tetapi dia punya semangat juang yang kuat, saudara. Saya pasti sembuh, saya punya iman yang kuat. Dia pasti bisa sembuh, saudara. Tetapi begitu, Pak, aduh Bapak ini kayaknya obatnya susah Pak, drop. Sudah semakin habis, saudara. Dia akan semakin turun. Sehat kayak apapun akan menjadi drop, saudara. Kalau nggak percaya gini, saudara, kasih Tuhan. Kalau ada orang sakit, padahal sakitnya mungkin cuma masuk angin. Waduh, bahaya Pak. Kemarin tempat saya cuma masuk angin saja loh. Kemarin duduk, meninggal. Ya dia cuma masuk angin, pikirannya kemana-mana. Waduh, nanti kalau saya duduk terus masuk angin terus gini gimana? Coba sudah sakit apapun, dia punya semangat. Dulu di sini ada saudara kita yang di sebelah mana ya? Rumahnya 1, 2. Nah, kita 2, namanya dulu Mbah Ngapaini kalau nggak salah. Dulu suka jualan di pasar. Dulu dia masuk rumah sakit umum itu mau dioperasi, saudara. Saking takutnya karena dioperasi, dia bilang, "Usah kemari, pulang kabur saudara dari rumah sakit." Sembuh. Aneh kan, saudara? Kayaknya nggak masuk logika, tetapi buktinya bisa terjadi. Saudara, yang penting saya kalau dioperasi takut, saking takutnya, dan dia bilang, "Saya masih sembuh." Sembuh dia. Artinya itu membuat perkataan yang positif, saudara. Oleh sebab itu hati yang gembira itu mengerjakan kesembuhan. Buat hati kita sukacita dulu sembuh. Saudara nggak punya apa-apa di rumah selama saudara sukacita, orang lain nggak tahu. Betul nggak, saudara? Saudara nggak punya uang nih misalnya, nggak punya uang, nggak punya beras, tapi tetap aja enjoy. Saudara akan tetap lihat begini,
mesti habis makan kenyang. Padahal belum makan, tapi karena senang saja saudara. Tetapi saudara punya uang segudang, selemari, sekoper, tapi di luar, aduh hidup kok susah, mau ngapain wis sulit. Tahunya tetap nggak punya uang. Saudara. Kenapa? Karena isinya ngeluh terus. Makanya jangan pernah mengeluh, jangan pernah khawatir. Karena hidup bersama Abah Yahweh pasti dipelihara. Amin. Jadi saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh dikatakan demikian. Tetapi semangat yang patah mengeringan tulang. Artinya apa? Kalau kita sudah tak punya semangat, gak punya gairah hidup, gak punya apapun, apa yang mau bisa kita banggakan? Justru kalau kita dikasih waktu yang singkat sama Tuhan, gunakan sebaik-baiknya untuk kemuliaan Bapak Yahweh. Amin. Bukan pasrah. Justru semakin saya dikasih waktu yang singkat, saya akan gunakan sebaik-baiknya. Coba saudara perhatikan, jangan kalah sama setan. Setan itu waktunya semakin singkat, dia semakin gencar untuk menggoda orang. Dia semakin giatnya rajin. Kalau perlu lembur, tahu saudara? Kalau perlu lembur, orang sudah tidur aja bisa diganggu, pikirannya sampai kemana-mana, sehingga tidak bisa tidur. Supaya orang khawatir terus. Kalau kita dikasih waktu yang singkat sama Bapak Yahweh, gunakan waktu itu untuk kemuliaan Bapak Yahweh. Amin. Untuk melayani dengan sungguh-sungguh, untuk memberitakan kebenaran dengan sungguh-sungguh, untuk menyampaikan kebenaran dengan sungguh-sungguh, untuk taat setia sampai garis akhir. Amin. Yang pertama. Oleh sebab itu pikirkan yang perkataan iman. Saya sembuh, saya sehat. Sembuh sehat bukan hanya badannya, bukan hanya kesehatannya, tapi ekonominya, keluarganya, pekerjaannya, usahanya, pertaniannya, peternakannya, perkebunannya, semuanya diberkati sehat semuanya. Amin. Kalau sehat ya nggak ada penyakitnya. Saudara. Yang kedua, saya tidak tawar hati atau tidak khawatir karena besar kekuatan yang saya miliki bersama dengan Abah Yahweh Elohim. Amin. Saya nggak perlu khawatir. Iyob itu kurang apa saudara? Kalau saya bilang hari ini terjadi orang seperti Iyob itu orang yang kaya raya. Kalau saya bilang konglomerat, bener-bener orang yang bukan. Kalau jutawan masih kecil, miliarder masih mungkin ini sudah triliuner. Artinya seperti itu. Saking kayanya saudara. Bayangkan zaman Iyob berapa yang dia miliki peternakannya. Saudara yang dikasih. Tetapi apa yang aku takutkan itu yang mendatangi aku. Jadi apa yang aku khawatirkan itu yang menimpa aku. Berarti pikirannya itu negatif. Makanya jangan pernah saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Amin. Jadi benar-benar kita berpikirkan yang positif. Tetapi begitu Iyob itu berubah polanya luar biasa. Dia mendoakan sahabat-sahabatnya mengampuni. Tuhan buat kaya lebih dari sebelumnya. Amin. Kita juga sama. Begitu kita gak khawatir, kita yang tadinya sakit dibuat sehat, lebih sehat dari sebelumnya, lebih kuat dari sebelumnya. Yang kedua, saya tidak tawar hati dan tidak khawatir atau khawatir saudara, karena besar kekuatan yang saya miliki itu bersama Abah Yahweh Elohim. Makanya seringkali kita ngomong, kalau Elohim di pihakku, kalau Bapak Yahweh di pihakku, kalau Yeshua di pihakku, siapa yang dapat melawan? Wong sudah bersama dengan Tuhan kok masih takut. Artinya kalau kita mati pun sudah bersama Tuhan. Apa yang harus kita khawatirkan? Dalam kitab Misrai juga atau Amsal pasal 24 ayat 10 dikatakan demikian dapat Elohim saudara. Hitra pita bayong sarah sarko keka. Amin. Yang artinya jika engkau tawar hati pada hari kesesakan, kecilah kekuatanmu. Jika engkau tawar hati pada hari kesesakan, maka kecilah kekuatanmu. Artinya apa? Nak sudah punya masalah itu justru kamu semakin semangat, semakin kuat, mendekat banyak doa, pasti kekuatannya muncul. Sudah punya masalah, pergumulannya berat, saling menyalahkan, putus asa, bunuh diri saudara jadinya. Kenapa bisa seperti itu? Karena gak ada harapan. Makanya ayatnya dikatakan Hitra pita beyong sarasar oke kata. Jika engkau tawar hati pada hari kesesakan, kecilah kekuatanmu. Saudara, saya selalu mendoakan orang dan saya selalu support apapun kondisinya sakitnya. Makanya seperti yang saya unggah ke YouTube, saudara Arif Aksili dari Sarawak, waktu dia telepon saya bilang, aduh pastor, saya sudah kondisinya seperti ini. Bahkan saya melihat jarak baca 30-50 melihat aja kabur karena begitu sakitnya. Saya bilang, kamu pasti sembuh. Saya bilang gitu. Iman itu harus ditunjukkan. Dan begitu, amin, saya pasti sembuh. Saudara,
Dan waktu dia cek, dia bisa normal. Makanya saya buat video yang saya putar di Godula Yahweh kemarin, menunjukkan sampai saya pikir dia pesta, ternyata dia ucapan syukur karena sembuh dan undang orang. Saya belum pernah ketemu sama dia, saya belum pernah ketemu. Rumahnya dimanapun ya saya nggak ngerti. Tetapi paling nggak dia bisa bersaksi dimanapun dia berada. Dia bisa mengundang orang dan dia katakan, saya hanya didoain pastor dari Indonesia dan dia sudah menyembah Elohim yang benar, yaitu Yahweh Besem Yeshua Masya. Berarti dia yang sudah bersaksi. Amin. Tidak harus saya, tapi dia bisa bersaksi, menceritakan siapa Elohim Israel yang maha dahsyat itu. Amin. Saudara yang dikasih oleh Bapaknya, sampai kemarin dia puasa dan saya sudah selesai puasa, pastor, doakan supaya semakin disempurnakan. Amin. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, jika engkau tawar hati pada hari kesesakan, justru saat hari kesesakan jangan pernah tawar hati, karena pasti Tuhan tolong kita. Karena Bapa Yahweh pasti sembuhkan kita, Bapa Yahweh pasti angkat kita, Bapa Yahweh pasti buka jalan buat kita. Amin. Supaya apa? Kekuatan kita menjadi besar, tidak kecil. Kenapa orang Israel begitu keluar dari Mitsraim banyak masalah? Karena begitu ada masalah saling menyalahkan. Begitu keluar tidak ada air. Saudara, apa yang mereka lakukan? Lebih baik aku mati di Mitsraim tapi makan daging daripada di sini tidak ada makanan dan minuman, tidak ada air. Nah, ini saling menyalahkan. Mana panggil Mose, mana buktinya? Nah, ini saling menyalahkan begitu ada masalah. Malah gak ada kekuatannya, saudara. Tetapi begitu dia sehati mau berseru mengangkat tangan, Mose mau mengangkat, Bapak Yahweh kasih jalan keluar yang terbaik. Amin. Kasih mujizat yang keajaiban. Orang yang sering melihat mujizat, dia akan semakin banyak melihat mujizat. Kalau dia dengan sungguh-sungguh yakin, saya hidup penuh dengan keajaiban Tuhan. Benar-benar saya lihat Bapak Yahweh itu dahsyatnya luar biasa, saudara. Yang ke ayat selanjutnya, ya, selain di dalam kitab Misri pasal 24 ayat 10, juga di dalam kitab Yakob atau Yakobus pasal yang kelima ayat 1 ayat 16b. Yakub pasal 5 ayat 16b dikatakan demikian. Gawol koka sel tefilat sadik biit bifulata, yang artinya doa orang benar ketika bekerja memiliki kekuatan yang besar. Amin. Ayatnya apa, saudara? Gawol koka, saudara, dikatakan gadol koka, artinya gadol besar, saudara. Gadol koka sel tefilat, dalam doa orang yang benar itu ketika bekerja gadol artinya besar sekali. Doa orang benar itu sangat besar kuasanya ketika bekerja. Nah, doanya siapa yang membuat bekerja dengan luar biasa? Doanya orang benar. Nah, supaya doa kita maju, hiduplah benar. Amin. Yahweh menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan. Makanya kalau hidupnya mau ditata oleh Tuhan, jalannya benar, hiduplah buat berkenan di hadapan Tuhan. Nggak bersungut-sungut, nggak tawar hati, nggak saling mencela, nggak saling menjelekkan, keluar kata-kata yang positif, yang beriman, yang luar biasa, saudara. Pasti terjadi. Yahweh menetapkan langkah orang yang hidupnya berkenan. Makanya buatlah berkenan. Amin. Saudara, kemudian dikatakan doa orang benar. Makanya doa orang benar, hiduplah benar. Ada kata sadik, jadilah orang benar. Makanya saat berdoa akan besar kuasanya. Amin. Yang ketiga, saudara, yang terakhir, katakan saya tidak takut, karena Abba Yahweh Elohim Besem Yeshua Masya selalu besertaku. Amin. Setiap kita punya pergumulan, punya masalah, justru jangan tawar hati, jangan kecil hati, jangan berpikiran yang negatif. Tetapi katakan sama diri kita sendiri, saudara. Katakan saya nggak takut. Kenapa? Karena Abba Yahweh Elohim selalu besertaku, selalu bersama dengan aku. Saya seringkali kalau dalam pergumulan yang berat, terasa ada kadang keluar muncul rasa takut. Saya kadang ngomong sama diri saya sendiri. Iya, kamu nggak takut. Kamu harus berani menghadapi dan kamu pasti berhasil. Kamu menjadi pemenangnya. Kadang saya ucapin sendiri, saudara. Kenapa? Supaya iman saya muncul, saudara. Tetapi kalau kita takut semakin kecil, ya sudah. Jikalau engkau tawar hati, maka kecillah kekuatannya hilang. Ayatnya demikian, saudara. Tehillim atau Mazmur pasal 23 ayat 4. Demikian daftar Elohim.
Gamki elek bagi salmawet lo ira ragi ata amdi siteka umi santeka hemayena muni, yang artinya sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut, artinya berjalan dalam lembah kekelaman, artinya dalam pergumulan, dalam permasalahan, dalam pencobaan, ujian, saudara. Dikatakan sekalipun aku berjalan dalam lembah-lembah bayang maut, lembah bayang-bayang maut atau lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kenapa sampai pemazmur mengatakan aku nggak takut bahaya? Padahal jelas dalam lembah bayang maut, saudara. Aku tidak takut bahaya. Kenapa? Karena Engkau besertaku. Amin. Karena Bapa Yahweh selalu menyertai. Saudara ini dalam kondisi situasi apapun, Bapa Yahweh selalu menyertai kita. Dan karena Engkau besertaku, kalau Tuhan sudah sertai kita, kita pasti kasih banyak hal. Keajaibannya diberikan. Gadamu dan tongkatmu keduanya yang menghibur aku. Gada itu berbicara power, kekuatan, namanya gada, tempat memukul. Artinya katakan aku pasti menang, aku pasti berhasil. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kadang orang sudah lari lemes nih saat lomba itu, tetapi butuh ayo terus semangat, kuat dia. Saya dulu ingat waktu saya SMP, itu berarti sekitar tahun 86 SMP, saudara. Tahun 86, 87. Terus ada Panjat Pinang. Kalau Agustus ada Panjat Pinang. Saya ngikutin sering karena badan saya dulu kecil, sering paling di atas. Nggak mungkin saya diinjek-injek. Nah, kira-kira kurang 1 meter itu, ya kalau di sini kan beda dengan di tempat yang lain. Kalau di sini ini pohon bambu, terus di atasnya dikasih lubang, dikasih oli. Jadi semakin goyang, olinya semakin keluar terus. Makanya mesti lama, saudara. Bukan hanya kalau pakai pohon jambe kan cuma oli biasa. Kalau ini dikasih bambu, dikasih lubang atasnya, terus dikasih oli. Jadi semakin digoyang, olinya semakin keluar terus. Tapi begitu orang semangat tuh, rasa bangga, percaya dirinya muncul. Itu kurang 1 meter saya bisa naik sampai atas, saudara. Sampai bendera bisa tak ambil. Wah, cuman sayang dulu belum ada foto, saudara. Ya wis, nggak ada dokumentasi, nggak ada apa, tapi bangganya itu luar biasa, saudara. Itu hanya karena orang semangat, ayo terus semangat, saudara. Ya sekalipun habis itu pegel kabeh badannya, tapi paling tidak itu membuat kita itu semangatnya luar biasa, saudara. Nah, inilah yang terjadi. Gadamu artinya gada itu kuasa, power. Makanya kalau sakit saya pasti sehat, saya pasti sembuh, mati pun selamat. Amin. Jadi gak perlu takut, saudara dikasih Tuhan. Kemudian dikatakan dan tongkatmu. Nah, tongkat itu artinya alat untuk kita membawa jalan keluar. Tongkat itu kan penuntun yang bisa membawa kita jalan keluar. Kalau kita dalam lembah kekelaman, kita butuh tongkat itu untuk kita keluar dari masalah lembah kekelaman itu. Jadi ada yang menuntun kita, Dafar Elohim. Keduanya menghibur aku. Makanya seringkali kalau kita ini dalam kondisi pergumulan, terus membaca ayat pas. Amin. Wah, ayat ini kok pas sama dengan masalah yang saya hadapi. Itu tujuannya untuk menguatkan kita, untuk menjadi tongkat, untuk menjadi gada supaya kita mampu menghadapinya. Saya sering ngirim renungan dan orang yang sering balas itu selalu berkata, terima kasih Pak, Dafar Elohimnya pas seperti yang saya alami dan saya semakin kuat lagi, semakin semangat dikuatkan. Amin. Jadi saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, mikir. Mulai kita berpikir, mikir apa? Yang positif bersama dengan apa Yahweh. Mulai kita lihat hal yang ternyata bersama apa Yahweh Elohim itu dahsyat. Bersama apa Yahweh Elohim banyak mujizat. Saudara bayangkan orang Israel, orang bilang 40 tahun muter-muter, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan. Setiap hari dengan tiang awan dan tiang api, artinya tetap disertai. Padahal jelas bersungut-sungut punya masalah. Yahweh itu setia. Sekalipun kita tidak setia, dia tetap setia. Tapi mau nggak kita tetap justru taat dan setia kepada Bapak Yahweh? Mari rubah pola pikir kita dari negatif menjadi positif. Ketakutan menjadi keberanian, mengerikan menjadi kedamaian bersama dengan apa Yahweh Elohim. Jadi kalau bersama Tuhan, nggak perlu kita khawatir, nggak perlu kita takut. Mikir hanya bersama apa Yahweh Elohim,
jiwaku tenang. Amin. Sukses besar buat kita semua. Apa Yahweh Elohim Mesim Yeshua Mashiach memberkati. Amin. Ya, kita ke keluarga kita masing-masing. Ya, kita akhiri ibadah kita saat ini, kita akan pujian Yevareha.
syukur Bapak Yahweh sudah menyertai ibadah kami. Shabbat Shalom di RF sahabat kami hari ini dari awal pertengahan hingga akhir. Memberkati saat ini para pelayanmu, bahkan seluruh kilatmu yang ada di ruangan ini, maupun mereka yang mengikuti live streaming di rumah mereka masing-masing, yang ada di Pulau Jawa, di luar Pulau Jawa, di luar negeri. Bapak memberkati kami semua dengan berkat yang sama. Kami yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor, semakin naik dan tidak turun, dan dibuat berhasil dan tidak gagal. Bapak juga memberkati persembahan kilatmu, serapun persembahan kebaikan, bangunan, persepuluhan, atau apapun yang dipersembahkan. Bapak berkati lipat kali ganda. Kami berdoa untuk desa Bodoh yang mengembang kanan kiri atas belakang, terjadi sempurna bersama dengan Engkau. Baik ini menjadi baik doa, berkat dan mujizat-Mu, sehingga siapapun yang datang mendapat impartasi iman yang luar biasa. Kami berdoa bangsa negara kami Tuhan, buat bangsa ini, bila pemulihan dan pemulihan pertobatan terjadi kan di tengah bangsa ini, banyak orang yang berseru kepadamu. Kami berdoa buat kesejahteraan di Yerusalem dan sekitarnya, bila orang yang berseru kepada mendapat sentuh sadatnya. Kami berkati Israel seperti janji dapat oleh Musa, yang berkati akan memberkati kami saat ini Bapak. Berkati pula dusun Ketasan dan sekitarnya, berikan suasana kondusif, aman dan sejahtera melalui kami tempat ini. Nama Abah Yahweh dipermuliakan. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kami akan pulang ke rumah masing-masing. Bapak yang lindungi dan perjalanan kami, jauhkan dari godaan celaka, mara, bahaya, roh maut, bahkan orang-orang yang beriat jahat terhadap kami tolak demi nama Adonai Yesus Masih. Dan sepanjang malam kami sangat puji warna kami untuk kami istirahat, tutup bungkus dalam kuasa Adonai Yesus Masih. Jauhkan dari mimpi buruk, kuasa jahat, bencana apapun, sehingga ada beristirahat dan besok bangun pagi menikmati Shabbat Shalom Mevorah, Shabbat Shalom yang penuh berkat dengan penuh kemuliaan yang daripadamu. Terima kasih Bapak, kami ini akan doanya demi nama Adonai Yesus Masih yang telah mengajar kami berdoa. Abedu seva samai yikara smega tabu malputeka yase resoneha kasar masyamayim kabare etlohe bukenu tananu hayom umakalanu alkobotenu kasar makalu kamananu lakaya benu wa altabinu lineli sayon himtakal senu minara kileka hamamala kabea kebura wa hati berlalu biolamin. Mari Bapak Ibu sekalian dan arahkan hatimu dan pikiranmu dan akhlak dotamu, terimalah berkat dari Abah Yahweh. Yefare Yahweh wa yismiriga. Ya Yahweh panaili kawi huniga. Yesa Yahweh panailika wiyasim lika shalom. Baru kau disertega, baru nama gue kau bertabensetega, baru ada Yahweh lin menalam besemanona Yesus Masih baru aku reskila olam vae. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, 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 Shabbat Shalom semuanya, Shabbat Shalom Bugem, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom Barki Napsi, Shabbat Shalom Mas Muadino, Mas dari Jakarta, Shabbat Shalom nih Napsi, Barki nih. Napsi di Barki, Sahabat Shalom, dadah. Sahabat Shalom, Barki dan Napsi, Sahabat Shalom semuanya, Bapak yang berkati.